Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Yunus Agus Anggara. NIM saya 1031124000175. Di sini saya akan mengerjakan tugas Subjal O2 Kalkulus Semester Ganjil 2024-2025. Ya, langsung saja. Di nomor 1 diketahui sebuah fungsi, ini fungsinya. Lalu kita disuruh A dulu ya, gambarkan grafik dari fungsi tersebut. Nah, gambarkan grafik dari fungsi tersebut, maka kita gambar dulu. Sebar. Oke. Ya. Nah, ini ya. Kita kasih nomornya dulu. Ini 1, ini 2, ini 3 ya. Ini 1, 2, ini 2, ini 3. Oke, kita lihat di persamaan fungsinya. Di sini untuk fungsi X sama dengan 3 min X mendekati X kurang dari 2. Nah, di sini kita akan mendapatkan persamaan garis yang mana gradiennya itu adalah minus 1. Berarti gambarnya itu seperti ini. Dia akan mendekati minus 1, mendekati 1. Nah, seperti ini ya. Ini bulat kosong karena apa? Karena nilai fungsi 2-nya tidak sama dengan limitnya, makanya bulatnya kosong. Nah, dia akan melewati melalui nilai 0,3 I. Nah, lebih seperti ini ya. Melalui 0, ini 0 ya, 0,3. Oke. Nah, kemudian yang kedua, fungsi X akan bernilai 2 jika X-nya sama dengan 2. Berarti ini adalah sama titik ya. Maka titiknya ada di sini. 2. Oke. Sini ya. Oke. Di sini 2 tak. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang ini fungsi fx akan bernilai x per 2. Untuk x lebih dari 2, maka kita akan membuatkan persamaan garisnya lagi dengan gradiennya setengah. Maka gambar grafik persamaan fungsinya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti itu dah. Oke, kita lanjut ke yang B ya. Di sini tentukan nilai dari limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan, limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri, dan f2-nya. Oke, sini langsung aja ya. Di sini yang pertama dulu tandain. Oke. Limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan. Oke, sini tulis aja dulu. Lim fx ya. Untuk x mendekati 2 dari kanan. Maaf, kayak kali ya. Dari kanan. Oke. Kita lihat dari persamaannya, teman-teman. Dilihat di sini. Untuk X mendekati 2 dari kanan. Dari kanan, berarti bisa 3, bisa 4 ya. Berarti itu lebih dari 2 ya kan? Berarti kita pakai yang mana? Pakai yang ini. Ya, pakai yang X per 2. Berarti kita tulis lagi di sini. Lim X mendekati 2. Terus ini kita pakainya yang X per 2. Oke. Berarti di sini kita mendapatkan gini, X-nya kita ganti 2 ya. Berarti 2 per 2 dengan 1. Nah, udah dapat nih limit fungsi fx untuk x mendekati 2 dari kanan, udah dapat ya. Terus kita cari yang limit x mendekati 2 dari kirinya, ya kan? Fungsi x. Oke. Berarti ini kita hapus dulu. Nah, berarti di sini untuk x mendekati 2 dari kiri berarti bisa 1, bisa 0, bisa negatif ya. Makanya kita pakainya yang ini ya, 3 min x gitu. Jadi lim x mendekati 2 dari kiri pakainya yang 3 min x. Nah, sehingga kita memperoleh 3 dikurangi x-nya, kita ganti 2 dengan 1. Oke. Limit
kanan dan limit kirinya sudah sama, maka kita cari yang F2 nya dulu, ya kan? F2 ya kan, F2 nya berarti untuk X sama dengan 2, pakai yang mana? Yang ini. Untuk X sama dengan 2 nya berarti berapa? 2. Nah, itu untuk menyelesaikan yang B. Oke, kita lanjut ke yang C. Apakah limit fx untuk X mendekati 2 ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Nah, di sini kita lihat limit kiri dan limit kanannya. Apakah dia sama? Nih, limit kanannya dia 1, limit kirinya dia 1. Maka limit fx-nya ada. Mengapa? Karena limit kanan dan limit kirinya sama. Seperti itu ya. 1 nilainya. Seperti itu. Kita lanjut ke yang D. Tentukan nilai dari limit X fx untuk X mendekati min 1 dari kiri dan limit fx untuk X mendekati min 1 dari kanan. Nah, kita tulis dulu. Limit min 1 dari kiri dulu. Oke. Kita pakai fungsi yang mana? Kita lihat dulu. Untuk X-nya mendekati min 1 dari kiri, berarti dia bisa min 2, min 3, berarti kita pakainya yang ini ya. Berarti limit 3 min X untuk X mendekati mendekati min 1. Maaf. Mendekati min 1 dari kiri. Maka nilainya 3 dikurangi min 1. Berapa? 4. Oke, itu yang mendekati limit kirinya ya. Kita kemudian cari yang limit kanannya. Limit fx untuk X mendekati min 1 dari kanan. Gitu ya. Maka kita lihat dulu nih. Min 1 dari kanan berarti bisa 0, bisa 1. Nah, berarti kita pakainya yang ini lagi. Mendekati min 1 dari kanan. Nah, 3 min X min. Maka nilainya 3 min 1. Berapa hasilnya? 4. Nah, kemudian kita ke yang E. Apakah limit fx untuk X mendekati min 1 ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Limit fx mendekati untuk X mendekati min 1 itu ada. Karena apa? Karena limit kanan dan limit kirinya sama. Berapa? 4. Berarti limit fx untuk X mendekati min 1 ada yang bernilai 4. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang ke nomor 2. Tentukan nilai limit dari 3 per X kuadrat min 4 jika A. X mendekati 2 dari kanan, B. X mendekati min 2 dari kanan, C. X mendekati min 2 dari kiri. Maka kita tuliskan dulu yang A dulu ya. Ini yang A. Berarti limit 3 per X kuadrat min 4 putus. Nah, untuk X nya ini mendekati 2 dari kanan ya. Maka dia menghasilkan limit nggak usah, langsung aja. Berarti X nya kita ganti 2, berarti 3 per 2 kuadrat ya, min 4. Hasilnya berapa? 3. 2 kuadrat hasilnya 4, kurangi 4 berarti 0. Nah, lalu setelah seperti ini kita lihat 3 ini bilangan apa? Bilangan positif. Terus yang 0 ini kita lihat dulu dari ininya, X nya mendekati 2 positif. Kita lihat berarti kalau 2 dari kanan bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, tapi kita ambil yang terdekat, misalnya 3. Nah, 3 ini kita substitusikan ke X nya, misalnya 3 kuadrat min 4. 3 kuadratnya berapa? 9.
9 kurangi 4, 5. 5 itu bilangan positif atau negatif? Positif. Maka kalau atasnya udah positif dan bawahnya udah positif, maka hasilnya tak hingga positif, tak hingga gitu. Terus ke yang B, limit min 2 dari kanan untuk 3 per x kuadrat min 4. Nah, ini kita langsung substitusikan aja. 3 per min 2 kuadrat min 4. Hasilnya berapa? 3 tetap. Min 2 kuadrat hasilnya 4. Kurangi 4, 0. Nah, kita lihat lagi 3-nya ini bilangan positif. Terus yang 0 ini, pembuat 0-nya kita lihat dulu. Untuk x mendekati min 2 dari kanan. Berarti bisa min 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Itu tapi kita cari yang terdekat. Berapa? Min 1 katakan. Min 1 kita substitusikan. Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat hasilnya 1. Ya kan? 1 kurangi 4. Berarti min 3. Min 3 itu bilangan apa? Bilangan negatif. Bilangan negatif. Artinya 3 positif dan 0 ini negatif. Ini negatif artinya dari arah bawah gitu ya. Berarti hasilnya negatif, tak hingga. Kalau atasnya positif, bawahnya negatif, hasilnya negatif. Terus juga yang C, limit 3 per x kuadrat min 4 x mendekati min 2 dari kiri. Langsung substitusikan aja ya. Min 3 tetap, min 2 kuadrat min 4. Hasilnya berapa? 3 tetap, min 2 kuadrat positif 4 kurangi 4, 0 ya. Kita lihat 3 ini bilangan positif. Kita lihat nolnya ini dari arah atas atau dari arah bawah. Kita lihat dulu ininya, x nya mendekati min 2 dari kiri, berarti bisa min 3, bisa min 4, bisa min 5, seperti itu. Maka kita cari yang terdekat, misalnya min 3. Min 3 kita substitusikan. Min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat berapa hasilnya? Positif 9. Positif 9 kurangi 4. Ini 4 ya. Ini 4 nih. Positif 9 kurangi 4 berarti 5, ya kan? 5 itu bilangan positif. Berarti nolnya ini berasal dari arah atas gitu. Kalau atasnya positif, bawahnya negatif, maka hasilnya positif, tak hingga. Gitu ya. Ini yang awal kita kasih positif. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Diketahui fungsi x sama dengan 1 per mutlak x plus 1 min x kuadrat per 2. Pertanyaannya, di titik mana saja f kontinu? Oh, berarti ini akan berhubungan dengan kekontinuan ya. Kita tulis dulu aja di sini langsung aja. Nah, kita tulis dulu fx-nya. Fx, x. Nah, tadi berapa? 1 per mutlak x plus 1 min x kuadrat per 2. Nah, karena di sini ada nilai mutlaknya, maka kita harus menggantinya atau harus ke cara seperti ini. Kalau dia nilai mutlak, kan, maka dia harus menilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau nilai mutlaknya menilai negatif x, maka nilai x-nya harus kurang dari 0. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ubah ya. Berarti fungsi fx-nya menjadi berarti 1 per x-nya akan berpositif ya, positif, terus ditambah 1 min x kuadrat per 2 untuk x-nya lebih dari 0.
Nah, kita akan mendapatkan dua kemungkinan yang tadi ya. Ini kalau dia x mutlaknya min x, yang kedua nih min x plus 1 min x kuadrat per 2, maka x nya harus kurang dari 0, seperti itu. Oke, setelah kita mendapatkan fungsi x nya, nah kita telah fungsi fx nya ya. Nah, jika disederhanakan maka fungsinya akan menjadi fungsi rasional. Nilai penyebut yang pertama ini, fungsi yang pertama ini tidak akan terdefinisi jika x nya yang ini ya, x plus 1 ini sama dengan 0, maka x nya 1, tidak boleh 1. Nah, berarti dia interval di titik 0 sampai tak hingga. Nah, seperti itu ya. Terus nilai penyebut yang fungsi yang kedua yang ini sama ya, tidak akan terdefinisi jika min x plus 1 sama dengan 0 sama dengan 0, maka kita mendapatkan x nya min 1. Tidak 1, seperti itu. Maka dia akan interval di titik negatif tak hingga sampai 0. Nah, dari persamaan yang di atas ini kita bisa hitung limitnya. Untuk limit mendekati, untuk limit x mendekati 0 dari kiri dulu ya, fungsi x. Nah, 0 dari kiri kita pakai fungsi persamaan yang kedua yang ini, berarti x 1 ini limit dulu, berarti limit x mendekati 0 dari kiri 1 per min x plus 1 dikurangi x kuadrat per 2. Nah, kita substitusikan 1 per min 0 dari kiri plus 1 dari kiri min 0 dari kiri ini dikuadratkan ya, dibagi 2. Nah, akan menghasilkan 1 per 1 positif min 0 positif per 2, ini akan menghasilkan 1 gitu ya. Terus untuk limit kanannya kita hitung juga. Untuk x mendekati 0 dari kanan fungsi tersebut, kalau 0 dari kanan maka kita menggunakan persamaan yang pertama. Jadi kita tulisnya limit x mendekati 0 dari kanan 1 per x plus 1 dikurangi x kuadrat per 2. Kita substitusikan ya, 1 per 0 positif tambah 1 min 0 positif ini dikuadratkan per 2, ini akan menghasilkan 1. Limit kanan dan limit kirinya sudah sama ya, nih sudah sama, maka kita cari fungsinya, fungsi nolnya, maka fungsi nolnya juga akan sama dengan 1. Nah, berarti persamaan yang ini, persamaan yang ini dia akan kontinu di semua titik manapun. Berarti akan kita dapatkan domainnya dia akan kontinu di titik manapun, berarti titik tak hingga sampai tak hingga, seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.